Ini adalah monitor ultrawide 34 inci yang mungkin beberapa dari Anda melihat review monitor ini kurang baik. Tapi sekarang menjadi monitor utama kami yang sudah kami pakai sekitar 8 bulanan. Dan simak video ini. Inilah Samsung Monitor Odyssey G5. Yep, karena sudah direkam unboxingnya, maka ya tampilkan aja. Dalam boxnya terdapat kakinya yang berbahan plastik, dan untuk pasangnya diberikan baut ini. Jadi membuat ini toolless untuk memasang kakinya. Ada ini, isinya buku panduan dan informasi garansi. Lalu ini adaptornya, di luar ya. Kabel ciri khas TV dan monitor Samsung, dan dapat kabel DisplayPort. Lalu ambil gabus ini dari kotaknya, tinggal masukkan tiangnya ke dalam sini. Simple banget. Dan lihat ini desain belakangnya. Waduh, walaupun ini berbahan plastik, tampilannya tetap membuat menggoda iman. Di kiri ada lambang seri monitor gamingnya Samsung. Desain garisnya ini melewati bulatan besar di tengah yang macam mesin pesawat ini. Nah, ini bentuk desain kakinya. Walaupun berbahan plastik, tapi manis terlihat. Ngengkang gitu di hadapan Anda. Anda membutuhkan meja dengan lebar at least 55 cm dan panjang 27 cm untuk monitor ini dapat duduk manis di meja Anda. Dan monitor ini suka sekali joget. Dan kakinya ini hanya bisa di tilt aja. Tidak bisa panning maupun rotate. Ya mungkin karena G5 ini bukanlah seri flagshipnya, tapi kami punya solusi untuk ini. Nanti kita bahas. Di belakang kakinya ini terdapat selipan kabel manajemen, agar kabelnya tidak terlihat seliweran. Lalu konektivitas di belakangnya ada headphone jack, HDMI in, DisplayPort, dan ada slot USB yang tulisannya service. Lalu DC in, kami tahu. Sayang, belum hadir input USB-C. Ya, apa gunanya dongle? Aman lah itu. Lalu di sebelah kanan sini ada Kensington Lock, biar nggak dicuri orang. Nah, kenapa hanya bisa tilt dan suka joget-joget? Bukan masalah buat kami, ya karena kami akan memakai mounting meja yang disambung ke VESA mount 75x75 mm ini. Dan layar ini pun sangat enteng. Anda bisa ambil layar ini hanya dengan satu tangan. Yap, karena memang monitor ini juga tidak built-in speaker. Ya siapa juga yang masih pakai speaker dari monitor hari gini. Tapi ketiadaan itu dengan keentengan ini membuat beban mounting meja menjadi tidak terlalu berat. Ini mengapa kami memilih Odyssey G5 ini untuk daily driver monitor. Ya itulah, langsung pasang aja. Kami memang dari dulu lebih suka memakai mounting untuk monitor karena membuat meja jadi luas, tidak terpakai untuk kakinya. Dan Anda pun lebih leluasa bermanuver untuk monitor Anda. Bisa tilt, panning, dan rotate. Malah bisa teleskopik. Maka kami selalu menggunakan mounting meja untuk monitor kami. Link mounting mejanya kami taruh di deskripsi ya. Nah, ini tampak depannya. Ini wide banget. Ini memiliki radius 1000R. Bagi Anda yang bingung angka 1000R itu dari mana, apabila monitor ini dibuat mengeliling jadi sebuah bulatan, maka radius bulatan itu sepanjang 1000 mm atau 1 meter. Yep, angka itu dari sini, dari radius bulatan ini. Jadi makin kecil, makin lengkung. Kenapa harus melengkung? Ya inilah yang membuat kenapa ultrawide itu seharusnya dibuat melengkung. Jarak antara Anda dan layar dari bentang tengah sampai pinggir itu sama jaraknya. Apabila melengkung, beda dengan ultrawide yang rata aja atau di atas 1000R. Dan kelebarannya ini membuat melihat konten VR sangat amat memuaskan. Jadi Anda tidak perlu lagi beli VR glasses.
Nah, disinilah kami ingin menceritakan kenapa kami memilih G5. Semenjak Mas Fitra Eri menggunakan G9 di video ini, klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Semenjak itu, kami jadi ingin sekali menggunakannya. Tapi setelah dipikir-pikir, Odyssey G9 itu sangat menggunakan ruang. Itu membuat kami harus mencari pengganti yang sepadan, yang memiliki 1000R juga, dengan size layar lebih kecil dari G9, ya G5 ini. Kalau G7 maksimal hanya 32 inci. G5 inilah satu-satunya yang paling besar di bawah line up-nya Odyssey Samsung. Walaupun, ya kami harus berkorban sedikit soal akurasi warna, yang ternyata setelah kami pakai, ya kami tidak terlalu merasakannya. Sudah pasti Anda yang bekerja di multimedia pasti akan merasa kurang dengan 72% NTSC color gamut. HDR-nya juga kurang terang-terang amat. Dengan brightness tertinggi pun, mode dynamic contrast apabila Anda membelakangi jendela, ya macam ini. Dan efek dari lengkungan ini membuat cahaya macam ini. Tapi semenjak kami memakai monitor ini yang bisa menampilkan 165 gambar per detik atau 165 Hz, yep, kami merasa jadi semakin jago main game ini, Apex Legends. Apalagi hadirnya fitur virtual aim point yang bisa Anda pilih macam-macam aim point-nya. Jadi kalau nembak tanpa scope, Anda bisa tahu titik tengahnya di mana. Jadi Anda nggak perlu spidol lagi. Ini fitur yang sangat berguna buat main game ini. Sayangnya karena tidak ada shortcut untuk nonaktifin ini, jadinya ya kami aktifin terus. Karena untuk menonaktifkannya butuh beberapa step. Mungkin bisa masukkan untuk monitor Samsung ke depannya. 165 Hz itu sangat bisa membuat memainkan game ini menjadi semakin baik. Kenapa? Waktu kami review TV Samsung TU8000, klik tombol I di kanan atas, dan kami coba main Apex pakai TV itu, disitulah kami merasa, wow, 165 Hz itu nyata, bukan gimmick. Ya walaupun refresh rate tinggi paling berguna di game FPS atau first person shooter, tapi wow, layar ini membuat kami semakin jago main Apex. Saran kami buat Anda yang sedang asik main game FPS, apabila Anda ingin upgrade, kami sarankan monitor dulu. Yang lain bisa belakangan. Beneran, yakin Anda pasti lebih baik lagi mainnya. Karena kami sendirilah yang merasakan itu. Anda bisa aktifkan FreeSync Premiumnya, yang mungkin ini lebih ke placebo effect ya. Kami merasa lebih baik lagi dengan FreeSync Premiumnya aktif. Walaupun ini tidak support FreeSync Premium Pro, yang bedanya hanya HDR aja, tapi ini kompatibel dengan G-Sync. Ya kami menggunakan RTX 3060 yang diberikan Mas Fitra Eri ini. Ini RTX 3060 nganggur kayaknya. Ya udah lo ambil aja. Hah? Serius? Udah ambil. Wih, thank you Mas Fit. Yang penting udah ada yang lebih kencang. Yoi, yes. Kami coba bandingkan dengan dan tanpa FreeSync. Yep, memang tidak terlihat berbeda. Sampai Anda lihat ini. Belahan inilah yang namanya screen tearing. Gambar yang diolah oleh GPU tidak sinkron dengan yang ditampilkan. Dengan adanya FreeSync ini sangat membantu menjadi lebih clear gambar yang dihasilkan tanpa screen tearing. Mantap! Overall, apabila Anda belum mampu membeli Odyssey G9, ini adalah pilihan monitor gaming Samsung yang terbesar dengan harga... kok nggak dijual? Coba Tokped. Yap, ini harga terendah yang kami dapatkan untuk Odyssey G5 Ultrawide 34 inci. Link kami taruh di deskripsi ya. Bagi para gamers dan yang membutuhkan keasikan layar lebar, kami rekomen ini. Ya entah kenapa, salah satunya ya karena brand yang sudah sangat lama di dunia perlayaran. Sudah pasti tidak dapat diragukan lagi. Jadi langsung cus ke link di deskripsi. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum mengetahui Vivi dan Om Mobi. Share video ini ke teman-teman Anda. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.